Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya Bu. Silakan mahasiswa untuk memimpin doa. Di tempat duduk siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Hari ini apakah yang tidak masuk kelas 2? Ada Bu. Siapa? Nanda. Kemana Nanda? Sakit Bu. Sakit, kita doakan semoga cepat sembuh ya. Untuk kelas 3 apakah yang tidak masuk? Ada. Siapa? Rizky. Mana Rizky? Rizky tidak tahu Bu. Tidak tahu. Iya. Tidak ada kabarnya. Tapi katanya mau main bola Bu. Mau main bola. Iya. Jadi mau bolos ya? Kayaknya sih Bu. Oke. Nah, anak-anak, untuk menambah rasa semangat nasionalisme kalian, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu ya. Iya Bu. Ayo kita berdiri semuanya. Ayo siapa yang mau memimpin? Nila. Oke, Nila silahkan maju. Oke, kita nyanyi Garuda Pancasila ya. Siap? Siap. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih Nila. Silakan duduk, silakan duduk. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar kelas 2. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia bab 3 tentang berhati-hati di mana saja. Sedangkan untuk kelas 3 kita akan belajar pendidikan Pancasila bab 2, yaitu aku, patuh, aturan. Nah, anak-anak, kira-kira mengapa sih kita tidak boleh berlari di kelas? Nanti jaga Kemudian membagian mengganggu temannya. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini yaitu untuk kelas 2 nanti kalian akan mampu mengidentifikasi dan menyebutkan contoh sikap berhati-hati dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian
kemudian dapat menentukan manfaat mematuhi aturan dalam kehidupan sehari-hari serta mampu menunjukkan sikap kerjasama, tanggung jawab, dan saling menghargai dalam kelompok. Nah, kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya yaitu tepuk janji fokus. Kalian sudah pernah dengar? Oh, sudah pernah. Kasih contoh dulu ya. Kasih contoh ya. Tepuk janji fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Bisa? Bisa. Oke, kita mulai ya. Yang semangat ya. Iya, Bu. Siap? Siap. Ayo ya, berdiri dulu, berdiri dulu. Oke, 1, 2, 3. Tepuk janji fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Oke, langsung kembali. Sudah semangat ya? Nah, untuk kelas 2, Ibu tanya nih apa sih hati-hati itu? Kalian tahu tidak? Tahu apa? Terus pelan-pelan Ya, betul. Hati-hati adalah sikap selalu waspada dan tidak bodoh dalam melakukan sesuatu. Nah, berhati-hati melakukan kegiatan dengan pelan dan sesuai aturan agar tidak membahayakan dirinya. Nah, apa sih yang sebaiknya kita lakukan saat berada di jalan ketika mau menyeberang? Kelas 2? Iya, betul sekali. Kalau mau menyeberang, kita harus tengok kanan dan kiri. Kemudian kita bisa menggunakan zebra cross jika tersedia. Kemudian memperhatikan lampu lalu lintas. Nah, lampu lalu lintasnya ada berapa anak? Berapa saja? Kalau merah artinya? Kalau kuning? Iya. Kalau hijau? Jalan. Oke, bagus. Nah, sekarang untuk kelas 3, kalian tahu nggak sih apa itu aturan? Apa sih, Pak? Aturan itu segala sesuatu yang harus dipatuhi. Iya, betul. Nah, aturan adalah ketentuan yang dibuat agar semua orang bersikap tertib dan aman. Nah, aturan ini membantu kita mengetahui mana yang boleh dan mana yang tidak boleh kita lakukan. Dan dengan mematuhi aturan, kehidupan menjadi rukun, aman, nyaman, dan menyenangkan. Nah, aturan itu ada aturan apa saja? Aturan di Sekolah, di rumah, dan di masyarakat. ya, aturan di rumah itu apa saja? Yang kelas 3. Kemudian membersihkan kamar. Iya, tadi kalian sudah membersihkan tempat tidur. Sudah. Nah, selanjutnya yaitu aturan di sekolah. Aturan di sekolah ini meliputi mengucapkan salam kepada guru, kemudian berbaris dengan tertib sebelum masuk ke kelas, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah, dan mematuhi tata tertib yang ada di sekolah. Nah, kemudian ada
ini meliputi menghormati tetangga, kemudian membuang sampah pada tempatnya, kemudian mengikuti aturan lalu lintas, dan ikut serta dalam kegiatan sosial seperti kecil bakti. Kalian sudah pernah ikut kecil bakti? Kecil bakti menguruskan apa? Itu di depan rumah ada warga-warga membersihkan selokan Bu. Bersihkan selokan. Kalian ikut ya? Ikut Bu. Ikut. Nah, untuk anak-anak kelas 2, kita itu harus berhati-hati di tempat umum. Nah, tempat umum ini seperti misalnya di pasar, kemudian di taman, kemudian di stasiun, dan lain-lainnya. Nah, kita itu harus menjaga barang bawaan kita. Dan kita tidak boleh asal berbicara dengan orang yang tidak dikenal. Dan kalau kita berada di mana saja itu, kita harus mematuhi aturan yang ada di tempat tersebut. Nah, sekarang anak kelas 2, silakan kalian amati gambar di depan ini. Ini ada gambar apa saja? Nah, gambar-gambar yang ada di atas ini bisa menjadi benda yang berbahaya jika tidak digunakan dengan baik. Nah, di sini ada LKPD untuk anak kelas 2. Silakan kalian kerjakan terlebih dahulu ya. Iya Bu. Kalian kerjakan sesuai petunjuknya ya. Ya Bu. Nah, untuk anak kelas 3 di sini terdapat contoh aturan. Aturan itu ada aturan kebersihan, ada aturan makan, dan aturan bermain. Nah, ayo Dista coba dibaca aturan kebersihan itu apa sih? Aturan kebersihan adalah aturan yang harus kita patuhi agar lingkungan tetap bersih, sehat, dan nyaman. Contoh aturan kebersihan yaitu membuang sampah pada tempatnya, membersihkan kelas sebelum dan sesudah belajar, mencuci tangan sebelum makan, serta tidak mencoret dinding atau meja dulu. Ya, betul sekali. Nah, kalian sudah membuang sampah pada tempatnya belum? Sudah. Ya, jangan membuang sampah sembarangan. Nah, dengan mematuhi aturan kebersihan, kita itu akan terhindar dari penyakit dan lingkungan menjadi rapi serta menyenangkan. Kemudian ada aturan makan. Aturan makan adalah kebiasaan yang harus dilakukan saat makan agar tubuh sehat dan sopan. Nah, contoh aturan makan itu ada apa saja? Mencuci tangan sebelum makan. Kemudian Tidak berbicara saat makan. ya, betul. Apalagi berdoa sebelum dan sesudah makan. Kalau makan menggunakan tangan Kanan. Nah, dengan mematuhi aturan makan itu, kita akan belajar disiplin dan menjaga kesehatan tubuh. Nah, kemudian ada aturan bermain. Aturan bermain ini merupakan aturan yang harus dipatuhi saat bermain agar semua merasa aman dan senang. Nah, contoh aturan bermain itu apa saja? Tidak boleh menyakiti teman-teman. Ya, tidak boleh mendorong temannya. Kemudian Main secara bergiliran. ya, agar semuanya merasa adil. Ya. Nah, dengan
bikin permainan menjadi tertib, adil, dan menyenangkan. Jadi semuanya bisa merasakan permainan tersebut. Nah, sekarang untuk anak kelas 4 di sini ada tugas KKPD. Kalian kerjakan sesuai dengan petunjuknya ya. Ini kerjakan sendiri-sendiri dulu. Anak kelas 2 sudah? Sudah. Kalau sudah bisa dikumpulkan ya. Ini sudah. Sudah bisa? Sudah ya. Nah, nanti kita akan berdiskusi secara berkelompok. Sudah? Kalau sudah bisa dikumpulkan. Sudah? Tidak bisa. Nah, sekarang kita akan berdiskusi secara berkelompok ya, Nana. Ya, Bu. Sekarang atur posisi duduk kalian menjadi berkelompok ya, berhadapan-hadapan dengan kelas 2, berhadapan-hadapan dengan kelas 3. Silakan. Nah, kemudian, di sini di PPT terdapat untuk kelas 2 terdapat teks bacaan. Nanti kalian baca terlebih dulu untuk kelas 2. Kemudian di bawahnya itu ada pertanyaan. Nah, nanti kalian jawab dan tulis di lembar yang ibu berikan nanti ya. Nah, untuk kelas 3 kalian diskusikan. Nah, untuk kelas 3 kalian tuliskan satu contoh kalimat aturan dan manfaatnya. Misalnya di sini ada contoh, saya mematuhi aturan sekolah. Tujuannya yaitu agar belajar berjalan dengan tertib. Bisa dipahami? Bisa. Nah, nanti jawaban kalian mau di sini ya. Silakan diskusi. Ya, yang jawabnya ini ya, dua soal. Iya, setelah
Harus berdiskusi ya, tidak boleh mengandalkan temannya. Ya, betul. Nomornya itu cuma satu. Oh, dua, minimal dua ya. Lebih dari dua boleh. Ukurannya ada yang nomor kedua itu gimana contohnya? Tuliskan dua kalimat sederhana tentang sikap berhati-hati. Nah, contohnya itu misalnya begini. Apa dulu? Lalu tidak berlari kelas agar tidak terlambat teman dulu. Oh, ini untuk nomor kedua ini kan bebas kalian bisa Mencarinya dulu. bebas kalian bisa mencari contoh dari kehidupan sehari-hari, tidak harus dari teks di depan ini ya. Misalnya Mila mengayuh sepeda dengan pelan-pelan. Sudah. Sebentar ya, tunggu untuk kelas 2 dulu. Belum
baca Lila. Saat latihan bahasa, kita sebaiknya berjalan pelan dan hati-hati. Kita cek. Selanjutnya, Cesti, ayo dibaca. Sikap berhati-hati saat bermain adalah bermain dengan tenang. Baca ya. Ayo selanjutnya Joshua. Manfaat mematuhi aturan adalah Apa? C. Sekolah menjadi tertib dan aman. Kita cek. Satu lagi ya, siapa yang mau menjawab? Saya dulu. Ya, bisa. Sikap yang baik saat bekerja kelompok adalah D. Bekerja sendiri tuh. Kita cek ya. Ya, salah. Nah, sikap yang baik saat bekerja kelompok adalah mendengarkan dan menghargai pendapat teman. Kalau kita kerja kelompok, kita itu harus bekerja secara bersama dan harus menghargai pendapat teman. Nah, anak-anak, karena waktunya sudah habis, silakan kalian beres-beres untuk persiapan pulang. Sudah? Kalau sudah, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan siswa untuk memimpin doa. Kita bantu siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa